Dan kini KTT ASEAN Amerika Serikat yang berlangsung di Amerika Serikat telah berakhir. Lalu apa saja hasil pertemuan khusus ini? Kita telah terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. Baik, selamat pagi Virgi, bagaimana dengan hasil pertemuan KTT ASEAN AS yang sudah berakhir dan apa saja peran Indonesia dalam forum ini? Ya Reno dan pemirsa Metro TV, meski KTT ASEAN dan AS ini sudah berakhir, namun kami masih belum mendapatkan informasi komunike atau hasil dari KTT ini seperti apa. Namun dari press release yang disampaikan oleh Gedung Putih kemarin menyatakan bahwa Gedung Putih mengumumkan bahwa anggaran baru sebanyak 150 juta dolar dalam KTT ASEAN AS kali ini setelah sebelumnya pada Oktober lalu itu memberikan 102 juta dolar kepada ASEAN. Ini menjadi salah satu tambahan untuk memperkuat hubungan antara ASEAN dengan Amerika Serikat, juga untuk menjaga sentralitas ASEAN dan juga peningkatan sumber daya alam manusia di region atau di kawasan tersebut ya. Selain itu dari KTT hari ini juga diumumkan bahwa kerjasama kemaritiman akan diperkuat antara Amerika Serikat dengan ASEAN, termasuk pelatihan pertahanan, juga pelatihan terhadap bagaimana caranya untuk memberantas penangkapan ikan ilegal di daerah ASEAN tersebut, dan juga pemulihan kondisi terutama pasca pandemi COVID-19. Juga termasuk inisiatif hijau dan juga energi terbarukan juga menjadi salah satu perhatian utama, terutama ini masuk dalam Indo-Pacific Economic Initiative yang ingin dicanangkan atau framework yang ingin diberikan oleh pemerintahan Biden kepada ASEAN. Jadi ini beberapa fokus yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada ASEAN. Selanjutnya nanti kedua antara ASEAN dengan Amerika Serikat akan berusaha untuk mencari kesepakatan dan menemukan titik tengah bagian mana saja yang bisa di-achieve, mana yang bisa dipenuhi oleh kedua negara dan kedua region ini untuk bisa menghasilkan komunike kesepakatan bersama. Reno. Iya, Virgi, setelah menghadiri KTT, apakah Presiden Joko Widodo juga memiliki agenda lainnya? Saat ini kami masih belum mendapatkan informasi, namun dari informasi yang diperoleh dari salah seorang pejabat senior Kabinet Joko Widodo menyampaikan kepada VOA bahwa Presiden akan bertolak ke Texas, di mana yang kita ketahui Texas itu adalah salah satu lokasi tempat pabrik Tesla yang memang selama ini sempat dikabarkan berminat untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi kabar bahwa Presiden akan bertolak pulang malam ini sudah dikonfirmasi dan beliau akan bertolak ke Texas untuk melakukan apa, kita belum tahu. Apa yang akan dibicarakan, kita juga belum tahu. Siapa yang akan ditemui juga kita belum tahu. Namun itu salah satu agenda yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ya, Virgi, bagaimana kemudian pandangan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan peran Presiden Jokowi dalam kepemimpinan presidensi G20, khususnya di tengah konflik Rusia dan Ukraina? Karena kita tahu Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang paling getol menolak kehadiran Rusia dalam gelaran G20 November nanti di Bali. Ya, memang benar ya. Bahkan salah seorang koresponden VOA sempat menanyakan kepada juru bicara Gedung Putih, menanyakan apakah dalam private time atau kesempatan untuk berbicara secara pribadi dengan Presiden Jokowi, antara Presiden Jokowi dan Presiden Biden ini, apakah sempat membicarakan upaya Presiden Biden misalnya untuk mengajak Presiden Jokowi tidak mengundang Rusia datang ke acara atau KTT G20 nanti. Namun ini memang masih belum bisa dipastikan dan tidak ada pembicaraan khusus terkait ini, dan Gedung Putih sangat tertutup, terkunci mulutnya terkait dengan hal tersebut. Namun kita perlu ingat juga bahwa Indonesia dalam KTT ini adalah country coordinator atau negara koordinator antara ASEAN dan Amerika Serikat, sehingga Indonesia ini yang menjadi penghubung antara ASEAN dan Amerika Serikat. Selain itu, seperti yang tadi disampaikan bahwa posisi Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 ini sangat penting, terutama dalam kondisi saat ini, dan kemampuan atau keberanian Indonesia untuk mengambil keputusan siapa yang diundang, bagaimana caranya menegosiasikannya dengan negara-negara anggota G20, bagaimana caranya
mendelegasikan siapa agenda apa saja yang akan disampaikan, itu jadi salah satu kunci yang harus dipegang oleh Indonesia tahun ini. Selain daripada itu, perlu kita ingat juga bahwa tahun depan Indonesia itu akan menjadi ketua dari ASEAN. Nah, apapun kesepakatan yang diraih atau komunike yang akan ditentukan pada KTT ASEAN AS kali ini, itu nantinya akan dijalankan oleh Indonesia. Jadi kali ini memang pemerintahan Biden akan lebih mencoba untuk memperkuat hubungannya dengan Indonesia. Salah satu yang disebutkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada siang atau pagi tadi ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adalah Indonesia ini adalah salah satu yang menjadi glue atau pemererat antara ASEAN dengan Amerika Serikat. Jadi ini sebuah statement yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Indonesia ini yang menjadi perekat antara Amerika Serikat dengan ASEAN itu. Baik, terima kasih Virginia Gunawan untuk laporan Anda langsung dari Amerika Serikat.